Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Goldeva Novinda Putri, NIM 1801530088. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan diskusi sistem informasi geografis yang telah kita buat dengan judul Sistem Pemetaan Persebaran Pedagang Kaki Lima berbasis SIG di Kota Semarang. Pada FGD 1 ada topik penelitian yang digunakan, yaitu sistem pemetaan persebaran pedagang kaki lima berbasis SIG di Kota Semarang. Objek penelitiannya, lokasi penyebaran pedagang kaki lima, jumlah pedagang kaki lima yang terdaftar di Dinas UMKM, titik kecamatan di Kota Semarang, dan titik kelurahan di Kota Semarang. Disiplin ilmu yang digunakan yaitu bidang teknologi, bidang kuliner, dan bidang pemetaan. Deskripsi gambaran objek penelitian. Pedagang kaki lima atau PKL di Kota Semarang sangat banyak dijumpai. Hal itu sulit untuk melakukan pendataan dan mengetahui letak pedagang tersebut. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas yaitu melakukan pendataan yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan PKL. Sistem informasi pendataan pedagang kaki lima di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan sudah terkomputerisasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Sedangkan sistem geografi untuk mengetahui letak PKL secara detail belum ada, sehingga masih kurang efektif. Terlebih, petugas pendataan kelurahan, kepala suku dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah, kepala dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah, dan perdagangan harus bertatap muka untuk memberikan data-data PKL. Rancangan deskripsi enterprise atau enterprise role. Yang pertama, Kota Semarang. Berisi A. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. B. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. C. Kota Semarang memiliki luas wilayah administratif sebesar 373,70 km persegi, sekaligus merupakan administrasi kota madya terluas di Pulau Jawa. Rancangan yang kedua yaitu pedagang kaki lima, yang berisi A. Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. B. Banyaknya pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Semarang. C. Sebagai alternatif masyarakat untuk mencari jajanan camilan yang bersifat ringan. Yang ketiga ada Dinas UMKM Kota Semarang, yang berisi A. Merupakan bentuk penyaluran pengusaha kecil dan menengah dari instansi kantor wilayah Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. B. Memprioritaskan program pembangunan yang terdiri dari penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, rob dan banjir, pelayanan publik, tata ruang dan infrastruktur, kesetaraan dan keadilan gender, pendidikan, serta kesehatan. C. Menumbuh kembangkan kehidupan berkooperasi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, memfasilitasi pengembangan usaha dan UMKM. Saya Dana Fisya Fitri dengan NIM 1801530061 dari kelas Sistem Informasi Geografis A1. Berikutnya, rancangan deskripsi enterprise atau enterprise roles. Enterprise-nya persebaran penduduk Kota Semarang. Sedangkan enterprise role-nya yang A, melihat persebaran penduduk Kota Semarang dari segi geografi. Kota Semarang terbagi dalam dua bagian, yaitu dataran rendah atau kota bawah dan dataran tinggi atau kota atas. Yang B, dataran rendah Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan industri. Sedangkan dataran tinggi Kota Semarang sebagian besar wilayahnya merupakan persawahan dan perkebunan. Hasil sensus penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk Kota Semarang berjumlah 1,65 juta jiwa dengan rincian 818,44 ribu jiwa atau 49,5% berjenis kelamin laki-laki dan 835,52 ribu jiwa atau 50,5% perempuan. Mengetahui jumlah persebaran penduduk tertinggi, terbanyak, dan terendah dilihat dari perkecamatan. Informasi geografis yang diinginkan dari enterprise UMKM. Manfaatnya A. Mendata
daftar pedagang kaki lima. B. Mengetahui titik lokasi pedagang kaki lima. C. Aset penataan kota. D. Dapat meningkatkan adanya pemasukan dan juga struktur perekonomian negara. E. Membantu mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah. F. Dapat membentuk masyarakat Indonesia untuk bisa memiliki perusahaan ataupun usaha yang diidamkan, sehingga mereka dapat mengatur dan juga mengelola peraturan, pendapatan, mendirikan adanya waktu, serta efisien kerja sesuai dengan keinginan pemakainya, yaitu instansi terkait. Selanjutnya, masyarakat Kota Semarang. Manfaatnya: A. Adanya hubungan antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai perekonomian. B. Adanya konsentrasi geografis. C. Kemampuan mendorong pertumbuhan daerah. D. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa. Sedangkan pemakainya adalah penduduk atau masyarakat Kota Semarang. Selanjutnya, perdagangan. Manfaatnya memperoleh keuntungan dari kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan secara tidak langsung akan menciptakan keserasian interaksi sosial masyarakat, memperbaiki ekonomi agar bisa membantu para pembeli mendapatkan barang yang lebih baik. Pemakainya masyarakat dan pedagang. Selanjutnya, FGD 2. Identifikasi masalah dan penjelasannya. Bidang UMKM. Banyaknya data pedagang kaki lima yang tercatat di Dinas UMKM Kota Semarang. Adanya pedagang kaki lima yang belum mendaftarkan lapaknya ke Dinas UMKM Kota Semarang. Belum jelas lokasi yang digunakan pedagang kaki lima untuk berjualan secara menetap. Adanya hambatan distribusi yang disebabkan karena adanya pembatasan mobilitas yang membuat para pedagang kaki lima sulit untuk mendistribusikan barang yang dipesan atau yang dibeli oleh konsumen. Sulitnya pedagang kaki lima mengakses permodalan dan pembiayaan lantaran banyaknya pedagang kaki lima yang belum bankable. Sulitnya para pedagang kaki lima mendapatkan bahan baku di masa pandemi. Turunnya daya beli masyarakat yang membuat pedagang kaki lima mengalami penurunan pendapatan karena tidak adanya pelanggan. Selanjutnya, perkotaan. Jumlah penduduk Kota Semarang berjumlah 1,65 juta jiwa. Adanya hubungan antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, kemampuan mendorong pertumbuhan daerah, pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa. Selanjutnya, bidang perdagangan. Kurangnya tempat bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Pedagang kaki lima dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya dan mengganggu kepentingan umum. Pedagang kaki lima secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau, dan ruang kota lainnya. Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan sehingga dapat menimbulkan tidak kriminal, mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan depan toko. Pedagang kaki lima mengganggu para pengendara bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Nama saya Aditya Pupi Rizky dengan NIM 1801530016 kelas A1, merancang informasi geografis sesuai kebutuhan pemakai dan deskripsi enterprise. Enterprise, pedagang kaki lima. A. Kota Semarang dibagi menjadi 16 kecamatan yang tersebar. B. Agar mempermudah pengembangan kebijaksanaan teknis. C. Memudahkan mencari lokasi yang terdekat. D. Pelaksanaan pemantauan kegiatan pengelolaan pedagang kaki lima. E. Memonitoring pada bidang pengelola pasar dan pedagang kaki lima. Enterprise persebaran penduduk. A. Jumlah penduduk di Kota Semarang kurang lebih sekitar 1,6 juta jiwa. B. Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan. C. Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan. SIG persebaran penduduk Kota Semarang dapat digunakan oleh petugas instansi terkait kecamatan, kelurahan, batas kecamatan sebagai acuan tim pengembang. Identifikasi dan penjelasan untuk fungsi SIG. Data relatif, yaitu jumlah persebaran pedagang kaki lima di Kota Semarang. Data pedagang kaki lima di Kota Semarang. Data daftar UMKM di Kota Semarang. Data absolut. Titik penyebaran lokasi pedagang kaki lima.
Titik koordinat Kota Semarang. Titik koordinat setiap kecamatan di Kota Semarang. Titik koordinat setiap kelurahan di Kota Semarang. Fungsi-fungsi SIG sesuai dengan rancangan informasi geografis, yaitu A. Mengumpulkan data. Data penyebaran pedagang kaki lima yang tersebar di setiap kecamatan di Kota Semarang dicatat ke dalam sistem. B. Input data. Data yang telah dikumpulkan tadi selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem, mulai dari pendataan penyebaran pedagang kaki lima serta titik lokasi penyebaran dan juga jenis atau rentang harga hidangan yang dijual. C. Menyimpan data. Data yang telah dicatat dan diinputkan ke dalam sistem tadi selanjutnya disimpan. D. Membuat peta. Proses selanjutnya yaitu membuat peta digital untuk memvisualisasi antara data dan informasi titik koordinatnya. Nantinya, di dalam peta akan membuat informasi geografis seperti map atau pembagian wilayah di Kota Semarang dan titik penyebaran lokasi pedagang kaki lima. E. Managerial data. Fungsi ini digunakan untuk mengelola dan menyimpan data yang telah dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem tadi termasuk visualisasi petanya yang berada di sebuah database. F. Hasil informasi geografis. Fungsi ini digunakan untuk mengelola dan menyimpan data yang telah dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem tadi termasuk visualisasi petanya yang berada di sebuah database. FGD 3. Tabel hasil perolehan data proyeksi studi kelayakan pengumpulan data, yaitu data yang dibutuhkan hasil penafsiran atau jenis data absolut. Nomor 1, titik lokasi kecamatan di Kota Semarang, nama datanya kecamatan, metode atau teknik menggunakan Google Map, caranya browsing. Kegiatan yaitu mencari titik kecamatan di Kota Semarang. 2. Mencatat data titik kecamatan yang ditemukan. 3. Visualisasi data ke dalam database dan sistem untuk ditampilkan di dalam bentuk peta digital. 2. Titik lokasi kelurahan di Kota Semarang. Nama data di kelurahan, metodenya Google Map, caranya browsing, kegiatannya yaitu mencari titik kelurahan di Kota Semarang. 2. Mencatat data titik kelurahan yang ditemukan. 3. Visualisasi data ke dalam database dan sistem untuk ditampilkan di dalam bentuk peta digital. 3. Daftar UMKM atau pedagang kaki lima di Kota Semarang. Nama datanya pedagang kaki lima, metode atau tekniknya Dinas UMKM, artikel di internet, website Dinas UMKM, caranya dengan browsing, wawancara, dan observasi. Kegiatannya yaitu melakukan pencarian data mengenai UMKM atau pedagang kaki lima, melakukan pencatatan yang ditemukan. 3. Visualisasi data yang ditemukan untuk ditentukan lokasi penyebaran dalam bentuk peta digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Anggerini Dwi Rahmana dengan NIM 1801530066. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tabel hasil perolehan software atau hardware proyek studi kelayakan atau pengumpulan available hardware dan software. Yang pertama di sini ada laptop yang digunakan untuk mengolah data, membuat sistem dan database, serta visualisasi ke dalam bentuk peta digital, sebagai alat untuk menganalisa, melakukan input dan output data yang dikumpulkan, dengan cara menginstal software yang dibutuhkan untuk mengolah dan memvisualisasi data. Yang kedua, ArcGIS dan 3D Analysis, yang digunakan sebagai tools untuk visualisasi data, sebagai alat install software dan mengolah data, dengan cara menginstal software yang dibutuhkan untuk mengolah dan memvisualisasi data. Yang ketiga, PHP, MySQL, dan Visual Studio Code yang digunakan sebagai tools untuk pembuatan sistem, database, dan bahasa pemrograman yang digunakan. Sebagai alat untuk install software, mengolah data, dan pembuatan sistem dengan cara menginstal software, membuat rancangan database, dan membuat rancangan sistem. Yang keempat, Google Chrome dan Google Maps yang digunakan sebagai tools untuk mengakses sistem dan sebagai alat untuk menginstal software dan menentukan titik dengan cara mengakses sistem yang telah dibuat dan Google Maps berfungsi untuk mencari titik koordinat.
Dan yang terakhir, Microsoft Office, yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan data yang telah dikumpulkan sebagai alat untuk menyatat dan menyimpan data absolut dan relatif yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, di sini ada rancangan subsistem dari sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis dapat digunakan untuk manipulasi dan analisis data, sebagai input data, sebagai manajemen data, dan output data. Begini prosesnya. Dinas Perdagangan Kota Semarang, data Dinas UMKM, data Dinas Koperasi Kota, data Dinas Kesehatan, peta Kota Semarang, data pedagang kaki lima, dan data persebaran penduduk dimasukkan ke dalam input, lalu disimpan ke dalam storage, lalu masuk ke retrieval, dan diproses. Setelah diproses, akan disimpan kembali sebagai backup dan akan ditampilkan sebagai output berupa peta, laporan, dan informasi. Untuk proses yang pertama yaitu input data. Mengumpulkan data yang diperlukan seperti data spasial dan atribut dari berbagai sumber dan mengkonversikan ke bentuk format sistem informasi geografis. Yang pertama data spasial yang terdiri dari jumlah persebaran penduduk pedagang kaki lima tiap kecamatan di Kota Semarang dan data pedagang kaki lima di Kota Semarang. Lalu yang kedua ada data atribut yang meliputi jumlah pedagang kaki lima di Kota Semarang, jumlah kecamatan di Kota Semarang, dan jumlah kelurahan di Kota Semarang. Untuk proses yang kedua, yaitu penyimpanan dan pengecekan, yaitu mengorganisasikan data spasial jumlah persebaran pedagang kaki lima tiap kecamatan, data pedagang kaki lima, data penyedia sarana usaha pedagang kaki lima, data penyedia sarana kesehatan terhadap pedagang kaki lima, data penyedia sarana atau fasilitas dalam pengembangan usaha, data penyedia atau penyelenggara ekonomi, seperti jumlah pedagang kaki lima, jumlah petugas Dinas UMKM, dan jumlah petugas dari Dinas Kesehatan Kota Semarang ke dalam sebuah basis data agar mudah dalam mengupdate dan mengedit. Proses yang ketiga yaitu manipulasi dan analisis data. Data spasial yang telah terkumpul dapat digunakan sebagai data induk untuk bahan konversi ke bentuk data digital untuk sistem informasi geografis. Kemudian, dilakukan proses metode 3D analisis pada data menggunakan software sistem informasi geografis sehingga menjadi visualisasi data yang dapat dipahami. Dan untuk proses yang terakhir, yaitu output dan pelaporan data, yang menghasilkan tampilan gambaran peta, laporan, dan juga informasi digital yang sudah diterapkan melalui software sistem informasi geografis menggunakan metode 3D analisis. Selanjutnya, diagram spesial sistem informasi geografis pemetaan persebaran pedagang kaki lima di Kota Semarang. Yang pertama di sini ada diagram entity set yang terdiri dari tabel kecamatan, kelurahan, dan pedagang kaki lima, di mana unsur data spasialnya berupa poligon dan untuk titik koordinatnya berupa poligon shapefile. Dan berikut adalah entitas diagram persebaran pedagang kaki lima di Kota Semarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yasin Ahmad Nur-Aziz, NIM 1801530001 dengan mata kuliah Sistem Informasi Geografis 1 dan saya dari kelompok 5. Rancangan skeleton tabel dan kamus data. Tabel skeleton dan kamus data yang berisi data kecamatan, kelurahan, dan pedagang kaki lima agar mempermudah mengakses data intinya. A. Pedagang kaki lima. ID pedagang, nama pedagang, alamat pedagang, jenis pedagang, lokasi pedagang. B. Kecamatan. ID kecamatan,
nama kecamatan, titik kecamatan. C. Kelurahan. ID kelurahan, nama kelurahan, titik kelurahan. Pedagang kaki 5. 1. ID pedagang tipe INT size 8 digit, keterangan nomor identitas pedagang kaki 5. 2. Nama pedagang string 50 digit, nama pemilik usaha. 3. Alamat pedagang varchar 50 digit, alamat tinggal pemilik usaha. 4. Jenis string 30 digit, jenis hidangan yang dijual pemilik usaha. 5. Lokasi dagang varchar 20 digit, lokasi di mana pemilik usaha membuka kiosnya. Kecamatan. ID kecamatan INT 10 digit, nomor identitas kecamatan. 2. Nama kecamatan string 20 digit, nama kecamatan. 3. Titik kecamatan tipe varchar size 50 digit, titik koordinat lokasi kecamatan. Kelurahan. 1. ID kelurahan INT size 10 digit, nomor identitas kelurahan. 2. Nama kelurahan tipe string 20 digit, nama kelurahan. 3. Titik kelurahan varchar 50 digit, titik koordinat lokasi kelurahan. Merancang tahapan langkah dan kegiatan implementasi konstruksi database. Tahap perencanaan yaitu tahap di mana merencanakan apa yang harus ada dalam sistem yang akan dibuat. Tahap analisis yaitu menganalisa serta memilah data apa saja yang harus dimulai di dalam sistem nantinya, seperti menetapkan rencana penelitian, mendefinisikan kebutuhan informasi, mendefinisikan kinerja sistem, dan membuat rancangan untuk database dan juga tampilan interface sistem yang akan dibuat. Tahapan perancangan atau desain. Pada tahap ini akan dilakukan perencanaan komponen-komponen sistem terkait. Dalam hal ini mulai dilakukan detail perancangan basis data, membuat rancangan tampilan interface-nya, dan melakukan visualisasi tampilan pada peta digitalnya. Tahap konstruksi atau pengembangan. Berdasarkan desain dan rancangan yang telah dibuat sebelumnya, konstruksi yang sebenarnya dilakukan nantinya pada tahap ini akan menentukan keberhasilan sistem yang dibangun. Biasanya berupa uji coba atas sistem informasi yang baru dikembangkan. Tahap testing. Tahap testing yaitu yang dibuat dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dari hasil sebuah sistem informasi geografis dengan hasil yang diharapkan. Tahap implementasi yaitu proses untuk menerapkan sistem informasi geografis yang telah dibuat agar pengguna dapat menggunakannya. Tahap pemeliharaan. Langkah ini ada beberapa kegiatan diantaranya yaitu sistem maintenance, backup dan recovery, dan data arsip. Rancangan metode-metode manipulasi data yang dibutuhkan secara global. 1. Buffering. Dalam subsistem manipulasi dan analisa data, contoh-contoh proses yang dilakukan antara lain berupa buffer. Buffer bisa dilakukan dengan menggunakan software ArsInfo. Selain itu juga bisa digunakan di software lain seperti ArsView. Dengan menggunakan software ini, proses buffer bisa dilakukan lebih cepat. Fungsi buffer adalah membuat poligon baru berdasarkan jarak yang telah ditentukan pada data, garis atau titik maupun poligon. Dalam proses buffer, software yang digunakan mempunyai kemampuan untuk mengukur jarak. Oleh karena itu, pada subsistem manipulasi dan analisa data, juga dapat dilakukan operasi pengukuran seperti pengukuran jarak. 2. Scoring. Selain pengukuran jarak, scoring atau pemberian nilai terhadap sifat dari parameter yang digunakan dalam analisa juga dilakukan pada subsistem ini.
Scoring ini dilakukan untuk memberikan nilai pengaruh suatu sistem dari parameter terhadap suatu perkiraan kejadian. 3. Overlay. Selain itu, analisa dan manipulasi data dengan overlay atau tumpang susun juga sering dilakukan pada subsistem ini. Operasi overlay pada saat ini sering dilakukan dengan menggunakan software ArcInfo maupun ArcView. Hal ini dilakukan setelah pemberian skor atau scoring dan pembuat-buatan. Tumpang susun atau overlay suatu data grafis adalah menggabungkan dua atau lebih data grafis untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan atau unit pemetaan. Jadi dalam proses tumpang susun akan diperoleh satuan pemetaan baru atau unit baru. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Amara Dian Safitri dengan NIM 1801530081. Selanjutnya saya akan mempresentasikan metode-metode manipulasi data yang dibutuhkan secara global. Yang pertama ada buffering, yang kedua scoring, yang ketiga overlay, dan yang akan saya jelaskan yaitu metode manipulasi data yang dibutuhkan secara global yaitu dissolve. Dissolve merupakan suatu langkah yang digunakan untuk penyederhanaan satu pemetaan berdasarkan nilai atributnya. Jika apabila ada dua atau lebih satuan pemetaan yang bersebelahan dan mempunyai nilai atribut yang sama, maka batas satuan pemetaan tersebut dihilangkan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan software ArcView. Selanjutnya ada tahapan langkah atau alur proses manipulasi data. Yang pertama, ada tahap buffering. Tahap buffering merupakan tahap membuat poligon baru berdasarkan jarak, baik berupa data dan titik, data garis, data area, maupun data poligon. Yang kedua ada tahap scoring, merupakan tahapan yang dilakukan dengan memberikan nilai dari sifat parameter yang digunakan dalam analisis wilayah tersebut. Yang ketiga ada tahap overlay, merupakan tahapan penggabungan dua data atau lebih dengan cara tumpang susun dan memperoleh data baru. Overlay dapat dilakukan dengan metode identity, union, intersection, dan metode up-to-date. Yang terakhir ada tahapan keluaran data, merupakan tahapan pemberian layout, peta, dan penataan data yang dihasilkan. Tahap keluaran data dapat dilakukan dengan menampilkan informasi SIG, ditampilkan dengan membuat bentuk laporan, dilengkapi dengan data lain yang berupa peta, grafik, dan sebagainya. Selanjutnya ada rancang arsitektur SIG dan pengembangannya. WebGIS merupakan pengembangan dari aplikasi SIG web yang terintegrasi satu sama lain. WebGIS memiliki berbagai fitur yang bisa mendukung dalam menampilkan dan menganalisis data untuk bisa diakses secara bebas melalui laman internet. Untuk melakukan komunikasi dengan komponen yang berbeda-beda di lingkungan web, maka dibutuhkan sebuah web server. Karena standar dari geodata berbeda-beda dan sangat spesifik, maka pengembangan arsitektur sistem menggunakan client server. Rancang fungsional aplikasi SIG dapat menggunakan use case diagram. Pada sistem ini nantinya kita gunakan admin dan user. Admin bertugas untuk memantau sistem serta memiliki hak akses untuk menginput dan mengelola data sistem yang ada di dalamnya. Sedangkan masyarakat sebagai pengguna yang hanya memiliki hak akses untuk mencari informasi di dalam sistem serta mendapatkan informasi peta yang dihasilkan. Selanjutnya ada rancang aliran aktivitas sistem, dapat menggunakan activity diagram. Activity diagram adalah alur yang kerja bisnis atau mirip sebuah flowchart
Dengan sistematik yang lebih kaya, activity diagram menggambarkan aktivitas sistem, orang yang melakukan aktivitas, atau aliran secara berurutan dari aktivitas tersebut. Berikutnya activity diagram bagian admin. Yang pertama admin login, yang selanjutnya diverifikasi oleh WebGIS-nya, yang kemudian data akan dieksekusi. Selanjutnya from input kecamatan, bagian admin bisa menambahkan kecamatannya, kemudian disimpan di bagian WebGIS-nya, kemudian semua data akan disimpan pada database-nya. Selanjutnya ada activity diagram bagian user, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marda Atarik Israki, NIM 1801530056 dari kelas Sistem Informasi Geografis kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu dengan judul Sistem Pemetaan Persebaran Pedagang Kaki Lima berbasis SIG di Kota Semarang. Di sini saya akan membacakan halaman selanjutnya, yaitu di halaman 46. Berikut activity diagram bagian user. Di sini bagian activity-nya ada 3 tabel, yaitu admin, WebGIS, dan database. Di dalam admin sendiri kita mau lakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya di dalam WebGIS kita masuk ke verifikasi, dan selanjutnya masuk ke database yaitu eksekusi. Selanjutnya dari database kita menuju ke WebGIS lagi, kita membuat halaman pencarian. Selanjutnya dari halaman pencarian kita kembali lagi ke admin untuk menginput kecamatan, kelurahan, dan jenis-jenis lainnya. Selanjutnya habis kita input, kita langsung masuk ke pada lihat peta. Selanjutnya ke lihat peta, kita masuk lagi ke WebGIS, kita tampilkan peta. Selanjutnya kita kembali lagi ke database, peta ditampilkan dan menunjukkan hasil tersebut. Selanjutnya rancang spesifikasi instan objek atau nama, atribut, dan operasi. Dan hubungan diantaranya yaitu terdiri dari 3 tabel. Tabel pertama diisi dengan pedagang kaki lima. Di sini pedagang kaki lima berisi ID pedagang, nama pedagang, alamat pedagang, jenis, dan terakhir lokasi dagang. Dari pedagang kaki lima dibagi menjadi 2, yaitu kecamatan dan kelurahan. Pertama kita ke kecamatan dahulu, isinya yaitu ID kecamatan, nama kecamatan, dan terakhir titik kecamatan. Selanjutnya menuju ke kelurahan. Di kelurahan sendiri, isi dari kelurahan yaitu ID kelurahan, nama kelurahan, dan titik kelurahan. Selanjutnya, rancang interaksi antar objek dan susunannya berdasarkan urutan dan rangkaian waktu, atau dapat menggunakan sequence diagram. Di sini menjelaskan diagramnya, yaitu ada aktor dan 4 tabel, yaitu menu lokasi, kontrol lokasi, Johnson, server, terakhir map. Kita menuju ke aktor terlebih dahulu, yaitu untuk pilih menu lokasi. Selanjutnya menuju ke cek GPS, yaitu kontrol lokasi.
Pada tahap ketiga, selanjutnya input lokasi menuju JSON server. Tahap keempat, kita meminta peta atau dalam tabel map. Selanjutnya dari tabel map kita diolah untuk mengirim peta. Selanjutnya tahap ke-6 untuk mengirim rute, dan tahap terakhir kita tampilkan rute dan peta. Selanjutnya rancang interface input atau output. Pencarian pedagang kaki lima. Selamat datang seigi pemetaan pedagang kaki lima, yaitu diisi dengan email, password, dan button login. Nah, di sini adalah menu utama dari pengolahan aplikasi sendiri, yaitu ditampilkan menu utamanya pencarian pedagang kaki lima, dan selanjutnya ada tulisan selamat datang di SIG pemetaan pedagang kaki lima. Selanjutnya kita disuruh mengisi email atau password, dan ketika sudah mengisi semuanya kita langsung saja login. Nah, di gambar kedua ini yaitu langsung kita habis login langsung masuk ke persebaran dagang kaki lima. Nah, menu gambar kedua ini adalah menu kedua habis mengisi email dan password. Langsung saja di sini dijelaskan ada petanya sendiri, dan kita mau input kecamatan, ada input kecamatan, input kelurahan, dan pilih jenis. Lalu di sini ada tombol cari, dan di sini ada rincian. Nah, di sini kita akan menginputkan kecamatan untuk mencari kecamatan yang akan diolah untuk mencari tahu di mana letak pemetaan pedagang kaki lima tersebut di kecamatan tersebut. Terus kita memilih kelurahan untuk mengetahui lokasi. Kita selanjutnya pilih jenis. Selanjutnya rancang tahapan rencana dan alat implementasi aplikasi SIG. Alat implementasi aplikasi SIG yaitu ada dua perangkat, yaitu perangkat pertama adalah perangkat keras atau hardware. Hardware berfungsi sebagai media pengambilan, pengolahan, serta pengerjaan SIG. Di sini kami menggunakan laptop. Selanjutnya alat implementasi kedua yaitu perangkat lunak atau software. Software berfungsi sebagai media pengolahan, penyimpanan, dan mengedit data. Di sini kamu menggunakan ArcGIS, 3D Analysis, PHP, MySQL, Visual Studio Code, Google Chrome, Google Maps, dan Microsoft Office. Selanjutnya, tahap kerja SIG. 1. Tahap pemasukan data. Tahap pemasukan data atau input data dilakukan dengan mengumpulkan, memasukkan, serta mengubah temuan data menjadi jenis data yang bisa dibaca komputer. Data yang kami gunakan antara lain data spesial, yaitu jumlah persebaran pedagang kaki lima tiap kecamatan di Kota Semarang, data pedagang kaki lima di Kota Semarang. Data kedua yaitu data atribut, jumlah pedagang kaki lima di Kota Semarang, jumlah kecamatan di Kota Semarang, dan jumlah kelurahan di Kota Semarang. Selanjutnya tahap kerja SIG, yaitu nomor 2, tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data dilakukan dengan pengolahan data besar. Biasanya dalam tahap ini data akan diarsipkan dan dimodelkan terlebih dahulu. Untuk mengarsipkan data biasanya dikelompokkan berdasarkan kedekatan jenis datanya. Tujuannya agar temuan data rapi dan mempermudah proses analisis. Ketiga, tahap manipulasi dan analisis data. Tahap manipulasi data dilakukan dengan mengubah hasil peta dasar yang sebelumnya telah diubah dalam proses pemasukan data.
Peta dasar ini diubah menjadi peta digital yang siap dianalisis. Keempat, tahap keluaran atau output. Tahap keluaran data merupakan proses akhir dari tahap kerja sistem informasi geografi. Hasil outputnya berupa peta, tabel, dan laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya mewakili teman-teman kelompok saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.